Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama saya, Bang Dr. Agung, di acara apa? Kongkow bareng Nakes. Kok enak? Keprok dulu. Nah, hari ini udah nggak puasa sih. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebetulnya bikin agak deg-degan juga nih. Sensitif, tapi kayaknya agak asik juga ya. Asik dok, asik. Ya, mana kita kedatangan tamu yang, buset dah ini cakep bener orangnya, luar biasa. Ya. Mau kenal? Mau dong. Benar. Iya dong. Tapi sebelum kenalan gue mau nanya dulu, pada sehat gak? Alhamdulillah. Ah, udah pada ini makan siang? Belum. Ini siang apa sore? Siang menjelang sore. Sore siang kali gitu ya. Nih biar pada senang nih hari ini karena udah nggak puasa, kita bahas sesuatu yang mendebarkan deh. Mau kan ya? Yuk. Nah kita kenalin dulu deh. Saya manggilnya apa nih ya? Tapi kayaknya enak kenalin diri sendiri aja kali ya. Boleh. Siapa nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang di acaranya Dr. Agung. Kok enak? Enak dong. Keprok. Pasti enak. Ya saya bidan ini dari Puskesmas Pondok Gede. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya biasanya sih kalau Dokter Agung seneng manggil saya Ci Haji, katanya begitu. Ci Haji. Amin, mudah-mudahan jadi Ci Haji betulan. Amin. Jadi kita hari ini tuh kedatangan Ci Haji Nining. Nah beliau expert di bidangnya karena beliau adalah seorang bidan yang memang dunianya adalah soal kandungan mengandung gitu ya? Ya betul, kandungan dan penyebab yang mengandung. Nah itu dia. Ya, jadi hari ini memang topiknya lumayan agak-agak hot, tapi saya berharap sih memang ini memang bawa edukasi ya buat masyarakat. Karena mau nggak mau ya memang pengetahuan harus ada ya di bidang itu. Jangan sampai orang salah kaprah apa ini apa itu. Ya, siap Caji? Siap. Saya juga agak-agak nggak siap sih, tapi mau nggak mau harus siap. Caji, ini saya mewakili pertanyaan dari masyarakat ya. Gitu lah, ini berhubungan dengan kan kalau saya mau udah nikah. Caji udah nikah? Alhamdulillah sudah. Penonton udah pada nikah belum? Belum. Dah ya. Nah yang belum nikah nggak apa-apa. Ini mah jadi pengetahuan aja ya. Jadi dilakukan ketika sudah nikah, ini disclaimer ya. Jadi ini ada pertanyaan biasanya yang banyak dipertanyakan sama masyarakat. Sebetulnya waktu lagi hamil itu masih boleh nggak sih berhubungan? Baik, Dokter Agung. Memang banyak hal masalah ini tuh memang menimbulkan keraguan-raguannya dok ya. Ibu hamil sama terutama sama suaminya ya. Betul. Antara pengen sama takut ya gitu ya. Gue deg-degan ya. Iya. Lanjut. Begitu dok, memang ya suaminya ada keinginan, istrinya juga mungkin ada tapi takut gitu. Dan mungkin masih malas kalau masih terutama di kehamilan pertama ya dok. Pada dasarnya seks pada masa kehamilan itu diperbolehkan. Dan aman. Boleh ya? Iya. Dan aman, tidak ada larangan. Ada catatan khusus tapi dok, apabila ibu hamilnya ada keluhan yang lain umpamanya dengan perdarahan, dengan riwayat keguguran yang berulang atau sering kontraksi, nah itu mungkin ditunda dulu gitu dok. Tapi kalau ibu hamilnya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada perdarahan, baik-baik saja, tidak ada riwayat kehamilan sebelumnya yang buruk, sering keguguran atau apa, itu insya Allah aman-aman saja. Oh gitu, karena sih dulu nih, baik karena yang mas saya dok, katanya kagak boleh begituan pas lagi hamil muda, paling muda ya, katanya takut kegoncang-goncang, ntar si janinnya keluar, bener nggak sih tuh? Nah itu dok, takut si janinnya keluar atau takut nanti ada yang takut, tapi kalau nggak berhubungan seksual takut nantinya nggak jadi kuping atau apa ya dok ya? Nah kurang, itu dia, ya, dok, ya. Kan lucu nanti wah pas lahir kupingnya nggak ada. Nah gitu karena. Tapi benar nggak sih tuh?
Gitu. Kalau selama kehamilan itu kan bayi dilindungi dengan ketuban sama Ya. otot-otot rahim ya dok ya. Jadi insya Allah aman. Jadi goncangan saat berhubungan seksual, yang penting berhubungan seksualnya dengan hati-hati, pelan-pelan saja, dikomunikasikan dengan baik-baik antara suami dan istri. Insya Allah baik-baik saja. Aduh, Gitu gerah. lumayan keras. Iya. Jadi artinya nggak usah khawatir ya pada Iya. saat berhubungan. Walaupun dalam keadaan hamil muda ya, artinya di 3 bulan pertama trimester awal itu kan memang masih dalam keadaan yang tidak stabil, Awan, itu masih ya. boleh-boleh saja. Diperbolehkan tadi, tapi dengan catatan yang tadi seperti itu, tidak Jadi- ada rasa saat berhubungan seksual, umpamanya setelah berhubungan seksual dia ada rasa sakit, mules atau apa ya, sebaiknya itu ditunda dulu. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja, itu boleh-boleh saja, Dok, tidak masalah. Mungkin dari frekuensi misalnya yang tadinya seminggu misalnya 4 kali atau 3 kali, waktu lagi hamil muda ini jadi 1 kali aja atau 2 kali, ada pengaruhnya nggak mungkin frekuensi? Itu durasi yang paling Durasi. penting itu. Apa memang harus dipotong durasinya dari sejam jadi 5 menit gitu? Itu sih bisa dibicarakan dengan, itu komunikasi Dok dengan pasangan Oke. kita ya. Komunikasi itu penting, kita saling pengertian antara kedua belah pihak ya. Oke. Kalau memang istrinya merasa tidak nyaman, ya sebaiknya diatur itu komunikasi aja Dok, diatur dengan sendirinya aja. Yang Oke. penting tidak ada masalah antara kedua belah pihak gitu. Tapi kalau ada masalah yang tadi saya bilang kontraksi Nyeri dan ya, lain-lainnya, nyeri, kontraksi, itu ditunda sama dulu. perdarahan ya. Perdarahan, riwayat keguguran yang berulang, itu sebaiknya ditunda. Gitu. Oke, berarti sebetulnya sih untuk berhubungan pada saat kehamilan muda diperkenankan saja. Diperkenankan. Cuman tadi mungkin tata caranya Ya, ya seperti betul. itu. Paham nggak penonton? Paham. Keprok dulu. Nah, untuk untuk lebih yakin lagi, biasanya pada usia kehamilan berapa sih justru sudah aman atau malah katanya dengar-dengar juga nih kalau udah mau dekat-dekat lahiran itu hubungan katanya harus diperbanyak, bener nggak sih? Betul, Nah, Dokter ini Agung, dia nih. itu betul. Nah itu tuh pasti bapak-bapak pengen tuh yang itu tuh, yang bagian yang itu. Yang mana ya? Yang Penonton diperbolehkan. ngerti kagak? Malah disarankan bapak-bapak seneng tuh kalau lagi nganter ibu hamil yang sudah trimester ketiga Dok. Biasanya pada ibu hamil yang sudah trimester ketiga kita sudah mendekati taksiran persalinan, malah kita sarankan untuk Oke. berhubungan seksual karena dari saat berhubungan seksual itu kan si suami mengeluarkan sperma ya Dok ya. Dalam sperma itu kan mengandung prostaglandin. Oke. Nah, itu prostaglandin itu bisa menimbulkan kontraksi yang alami. Alami Jadi ya. induksi alami. Jadi bisa merangsang mules secara alami. Yang penting tadi lagi berhubungannya hati-hati, Pelan pelan-pelan saja. Itu dikomunikasikan Keprok dengan dulu. baik-baik. Gitu. Jadi artinya ini unik ya, karena ketika sudah mau dekat lahiran justru harus berhubungan Ya, karena tadi betul. bisa mengeluarkan prostaglandin Ya. yang membuat si kontraksinya alami, dan kalau nggak salah saya dengar juga serviknya jadi melembut ya, Iya, betul. sehingga betul. untuk proses persalinan itu jauh lebih lancar Lebih lagi. lancar. Iya. Nah, ada nggak tips trik gitu? Artinya bagaimana sih menghadapi kelahirannya, terutama tadi pasti yang namanya ya bukan namanya laki-laki sih ya, karena saya pikir sih kita kan sayang sama istri gitu. Jadi mau nggak mau rasa sayang itu kan harus disampaikan sama istri gitu. Kita juga nggak mau istri kita nanti pas lagi hamil atau apa malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya saya yakin semua di sini bapak-bapak ada bapak-bapak. Ada ya bapak-bapak sayang semua sama istrinya kan. Nah ini kan edukasi buat bapak-bapak nih gitu loh, karena saking sayangnya kita nggak mau sampai istri kita terjadi apa-apa saat kehamilan. Makanya pertanyaan pasti banyak. Penonton ada yang mau nanya nggak sama Bu Bidan nih? Berarti Ibu kalau udah bunting tua sering-sering dilamok ya Bu? Apa baik Pak RT? Tuh Bu Bidan bener nggak? Ya, kalau masalah seringnya sih kan itu tergantung ya istrinya merasa nyaman juga atau tidak. Karena kan perutnya mungkin sudah besar ya Dok ya. Kalau ya terlalu sering ya sekali lagi yang tadi saya bilang komunikasi itu penting banget. Kalau istrinya merasa siap, baik-baik saja, mungkin dengan posisi posisi juga itu Dok. Posisi. Nah, posisi juga itu mempengaruhi juga karena itu rasa nyaman biar istrinya tidak kesakitan. Biasanya sih posisi yang paling aman nyaman untuk ibu hamil biasanya sambil miring atau
atau duduk dok. Posisinya gitu. miring atau duduk. gitu dok. Aduh. Nah itu juga ya Iya, tergantung iya, iya. ibunya, nyamannya si ibu tuh, si istri tuh seperti apa. Nah itu suami juga mohon pengertiannya. Masalah gitu. kadang-kadang posisi itu dibilangnya tabu sih ya, Bu Iya. Bidan. Gitu. Benar nggak Teh? Oh, Pak RT mah tahu dia. Gitu. Teh mau nanya apa lagi Teh? Yang penting Bu, yang penting mah gurih aja ya. Iya ya Allah. Ampun dah. Bikin gurih kan itu gimana kita mama Ya mengolahnya Pak Allah. RT. Aduh. Ini disensor kagak sih? Aku jadi rada takut ya, tapi nggak apa-apa. Ini edukasi terhadap masyarakat, jangan dilihat joroknya ya. Ini adalah ilmu pengetahuan buat kita agar si ibu nanti bisa mengandung dan sampai ke melahirkan dengan keadaan selamat dan bapak-bapak Terpenuhi. terfasilitasi gitu ya. Siap. Makasih banyak Cah Haji. Ini ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan sih jadi manfaat juga buat kita. Ada yang mau nanya lagi kagak? Nggak ada ya? Oke. Nah, saya sekali lagi terima kasih ya Cah Haji Sami-sami. udah datang di Ya. acara podcast Kowenak ya, dan kita ngebahas tadi yang luar biasa bikin sedikit saya gerah, dan ini bakal jadi edukasi buat kita bersama. Ya, terima kasih juga buat tukang keprok Pak RT, makasih Pak RT. Sama-sama. Ya, Bu jangan lupa Ati. besok datang lagi kemari di acara. Bang Pandu, ya, datang lagi. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa jadi manfaat buat kita. Ketemu lagi sama saya, Bang Dr. Agung nanti di acara Kongko bareng Nakes Kowenak Keprok.